Hai guys, kembali kita di dalam pembacaan kita yang seterusnya, yaitu di dalam Keluaran pasal 32. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Bapa yang ada di surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami Tuhan datang kepadamu Tuhan, lewat pembacaan kami pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan yang kuasa darah-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan akan segala dosa yang kami lakukan baik sadar maupun tidak yang melukakan hati Tuhan. Ampuni kami agar kami layak datang di hadapan-Mu. Bapa yang ada di surga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan agar Kau memberi kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan di dalam pembacaan firman kami ini, biar kami mengerti, memahami Tuhan setiap firman yang Engkau coba sampaikan kepada kami Tuhan, yang Kau nyatakan kepada kami Tuhan, biarlah kami mengerti dan mengetahui isi hati Tuhan, rencangan-rencangan Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan kami. Dan lewat firman ini Tuhan, kami dapat melihat visi dan misi yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang terus memberkati kami Tuhan. Kau menolong kami Tuhan lewat pembacaan kami ini, biar firman yang kami baca ini Tuhan, bukan saja kami mendengar dan membacanya begitu saja, namun kami praktikkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan agar segala roh-roh kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami, yang coba mengalihkan konsentrasi kami, mengganggu konsentrasi kami Tuhan, kami patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang Kau taruhkan menjadi penolong kami itu Tuhan, biarlah terus berbicara kepada kami Tuhan, dan kami dapat mendengar suaranya dengan jelas. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Baiklah, kita lihat di dalam Arca Anak Lembu Emas di dalam pasal 32. Jangan lupa minum bentar. ASMR. Apabila orang Israel melihat bahwa Musa masih belum turun dari gunung itu, mereka berkumpul dan mengerumuni Harun lalu berkata kepadanya, "Buatkan kami Tuhan-Tuhan yang dapat memimpin kami, karena kami tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Musa yang membawa kami keluar dari tanah Mesir." Guys, jadi menurut kalian bagaimana pandangan kalian tentang ayat ini? Kalau aku tuh saya sangat geram ya, sebab mereka kan sudah melihat semua bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir, bagaimana mereka melihat kehadiran Tuhan itu di depan mata mereka, dan bagaimana mereka melihat kuasa Tuhan terjadi di depan mata mereka, dan mereka masih mengatakan, "Buatkan kami Tuhan-Tuhan yang dapat memimpin kami, karena kami tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Musa." Kenapa guys? Ini juga menggambarkan kita ya, karakter kita. Kita tahu bahwa Tuhan memimpin kita sampai ke saat ini dengan baik, tapi kita masih meragukan akan perlindungan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. And then ayat 2, lalu Harun berkata kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu dan anak lelakimu dan anak perempuanmu, dan bawalah kesemuanya kepadaku. Maka seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Harun menerima semua itu daripada tangan mereka, lalu meleburkannya di dalam sebuah relau cetakan dan membentuknya untuk menjadi arca anak lembu. Kemudian berkatalah kumpulan orang itu, "Wahai orang Israel, inilah Tuhan kamu yang telah memimpin kamu keluar dari tanah Mesir." Ada di dalam ayat sebelum ini ada ke tidak lembu membawa mereka keluar? Sedangkan lembu itu ternakan mereka kan. Kenapa ya manusia kita ini sangat keras kepala, keras hati?
Apabila Harun melihat keadaan itu, dia pun membina sebuah mezbah di hadapan arca anak lembu itu. Lalu, berserulah dia, esok kita akan pesta demi meraihkan Tuhan. Pagi-pagi lagi pada keesokan harinya bangunlah mereka, lantas mereka mempersembahkan korban bakaran serta membawa korban kedamaian. Dan umat itu duduk untuk makan minum lalu bangkit untuk bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, kerana bangsamu yang kamu pimpin keluar dari tanah Mesir telah berkelakuan buruk. Sebegitu cepat mereka terpesong daripada jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka membuat sebuah arca anak lembu dan sujud menyembahnya, serta mempersembahkan korban kepadanya. Sambil berkata, wahai orang Israel, inilah Tuhanmu yang telah memimpin kamu keluar dari tanah Mesir. Firman Tuhan lagi kepada Musa, aku telah melihat bangsa ini. Sesungguhnya mereka memang bangsa yang keras kepala. Sekarang tinggalkanlah aku, biarkan murkaku menyala terhadap mereka. Akan kuhabiskan mereka, tetapi kamu akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Guys, Kenapa mereka harus menyembah lembu itu? Kenapa mereka tidak menyembah siapa yang menciptakan lembu itu? Sang pencipta lembu itu. Kan? Namun demikian, Musa memohon belas kasihan Tuhan Allahnya. Dia berkata, ya Tuhan, mengapakah murka-Mu menyala terhadap umat-Mu yang Engkau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kuasa yang besar dan dengan tangan yang kuat? Wah, walaupun orang Mesir itu begitu guys, masih juga Musa kasihan dengan mereka, berbelas kali kasihan dengan mereka. Mengapakah orang Mesir harus berkata begini? Dia membawa mereka keluar dengan niat jahat, yaitu untuk memusnahkan mereka di pergunungan dan untuk melenyapkan mereka daripada muka bumi. Semoga Engkau berpalinglah daripada murka-Mu yang menyala-nyala dan berbelas kasihanlah. Janganlah datangkan malapetaka kepada umat-Mu. Ingatlah para hamba-Mu yaitu Abraham, Ishak dan Israel, dan betapa Engkau telah bersumpah kepada mereka demi diri-Mu sendiri dan telah berfirman kepada mereka, aku akan memperbanyakkan keturunan mereka. Keturunan-Mu seperti bintang di langit. Seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan ku kurniakan kepada keturunan-Mu dan mereka akan mewarisinya untuk selama-lamanya. Maka Tuhan pun berbelas kasihan dan tidak mendatangkan malapetaka kepada umatnya seperti yang dirancangkannya. Nah, Tuhan ingat janjinya ya guys. Musa berpaling lalu turun dari gunung itu dengan 2 loh hukum di tangannya. Pada 2 sisi loh itu sebelah menyebelah tertera tulisan. 2 keping loh itu buatan Allah dan tulisannya ialah tulisan Allah yang terukir pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar hingar-bingar bunyi sorakan umat itu, berkatalah dia kepada Musa, ada bunyi keriuhan peperangan di perkemahan. Ya Musa, yang kudengar bukan bunyi teriakan kemenangan dan bukan bunyi teriakan kekalahan, melainkan bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Lalu apabila dia menghampiri perkemahan dan melihat arca anak lembu itu serta orang berpesta menari-nari itu, menyalalah kemarahan Musa. Dia menghempaskan loh-loh itu daripada tangannya dan memecahkannya di kaki gunung itu. Aku di sini itu dapat memahami sedikit perasaan Musa. Perasaannya seperti dibetray begitu ya. Saya sudah membawa kamu keluar. Ini perasaan Tuhan. Kalau saya sudah membawa kamu keluar, kamu membuat begini kepada saya. Guys, mereka sudah melihat di depan mata semua keajaiban Tuhan, di mana mereka berjalan di tengah laut. Bagaimana Tuhan menghancurkan semua warga Mesir, tentara Mesir. Ayat 20, diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu lalu dibakarnya habis, digilingnya lumat-lumat, lalu ditaburkannya ke air, setelah itu disuruhnya orang Israel meminumnya. Wah, marah banget dia guys. Berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan umat ini terhadap kamu sehingga kamu mendatangkan dosa yang begitu besar atas mereka? Kata Harun, janganlah hendaknya amarah Tuanku menyala-nyala.
Tuhan sendiri tahu bahwa jahatnya umat ini. Mereka berkata kepadaku, buatkan kami Tuhan-Tuhan yang dapat memimpin kami, karena kami tidak tahu apa yang telah terjadi kepada Musa yang membawa kami keluar dari Mesir. Lalu aku berkata kepada mereka, sesiapa yang memiliki emas, tanggalkanlah. Mereka pun memberikannya kepadaku dan aku menuangkannya ke dalam api, lalu keluarlah arca anak lembu ini. Ketaralah kepada Musa bahwa akibat perbuatan Harun, umat itu sudah menjadi tidak terkawal lagi hingga mengaibkan orang Israel sendiri di hadapan para musuh mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu lalu berkata, sesiapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah seluruh Bani Lewi di sekelilingnya. Kata Musa kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Hunuslah pedang kamu masing-masing, lintasilah perkemahan ini dari pintu ke pintu, dan bunuhlah saudara, sahabat, dan tetangga masing-masing. Bani Lewi pun melaksanakan seperti yang diarahkan oleh Musa itu. Lalu pada hari itu matilah kira-kira 3.000 orang dalam kalangan umat itu. Kemudian Musa berkata, pada hari ini kamu telah mentahbiskan dirimu demi Tuhan, karena masing-masing mengorbankan anaknya dan saudaranya, semoga dia mengurniakan berkat kepadamu pada hari ini. Keesokan harinya Musa berkata kepada umat itu, kamu telah melakukan dosa besar, maka aku akan naik terhadap Tuhan. Mudah-mudahan aku mendapat pendamaian bagi dosa kamu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, ya, umat itu telah berdosa besar dengan membuat untuk diri mereka Tuhan daripada emas. Semoga engkau ampunkanlah dosa mereka itu. Namun begitu, jika tidak, semoga dihapuskan saja namaku daripada kitab yang telah kau tulis, nama para umatmu. Firman Tuhan kepada Musa, sesiapa yang berdosa terhadap aku, dialah yang akan kuhapuskan daripada kitabku. Sekarang pergilah, pimpinlah bangsa itu ke tempat yang telah kunyatakan kepadamu. Sesungguhnya malaikatku akan mendahului perjalananmu, akan tetapi pada hari pembalasanku kelak, atas mereka itu akan kubalas dosa mereka. Kemudian Tuhan mengazabkan orang Israel dengan bencana penyakit atas sebab perbuatan mereka dalam hal arca anak lembu yang dibuat oleh Harun itu. Pada ayat firman yang sebelum ini Tuhan sudah bilang yang dia itu Tuhan yang cemburu. Dia tidak mau kalau kita ini mengutamakan ataupun lebih berhalakan benda lain daripada dia, lebih mengutamakan sesuatu lain daripada dia. Ya, dia harus memang Tuhan, karena kan ada di dalam Alkitab juga ada mengatakan yang dimana kamu tidak boleh mengabdikan kepada dua tuan. Kamu akan lebih sayang kepada yang lebih satu, dan kamu akan ada kurang suka pada yang lebih satu. Nah, begini. Itu juga seperti dalam kehidupan kita. Contohnya di antara handphone dengan beribadah, seperti itu. Jadi, kamu mau dengan dunia atau mau dengan Tuhan, seperti itu. Itu contohnya. Ya. Kamu mengutamakan Tuhan ataupun kamu lebih mengutamakan perkara dunia, lebih fokus kepada perkara dunia. Nah, di sini menunjukkan kamu itu lebih memilih yang mana. Ini seperti itulah, kamu mengerti apa yang saya coba sampaikan? Oke. And then kita lihat di dalam pasal 33 di mana tentang diperintahkan untuk meninggalkan daerah Sinai. Okay. Tuhan berfirman kepada Musa, berangkatlah dan pergilah dari tempat ini, kamu serta umat yang telah kamu pimpin keluar dari tanah Mesir itu. Tujuilah negeri yang telah kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dengan berfirman kepada keturunanmu, akan aku kurniakannya dan akan kuutus malaikatku berjalan mendahulimu dan akan kuusir Bani Kanaan, Bani Amori, Bani Het, Bani Feris, Bani Hewi dan Bani Yebus. Pergilah ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu itu. Atas sebab kamu umat yang keras kepala, aku sendiri tidak akan hadir menyertai kamu agar aku tidak membinasakan kamu ketika kamu dalam perjalanan.
Apabila terdengar kata-kata ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah umat itu. Tiada sesiapa pun antara mereka memakai barang perhiasan. Firman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini umat yang keras kepala. Jika aku hadir menyertai kalangan kamu, walaupun sekadar sedetik saja, tentu aku akan membinasakan kamu. Sekarang tanggalkanlah perhiasanmu, dan aku akan mempertimbangkan apa yang akan kulakukan terhadapmu. Maka bermula dari gunung Horeb, orang Israel tidak lagi memakai barang perhiasan mereka. Kemah pertemuan. Ayat 7. Sudah kebiasaan untuk Musa mengambil sebuah kemah lalu memasangnya di luar kawasan perkemahan agar jauh dari perkemahan. Dia menamai kemah itu kemah pertemuan, maka sesiapapun yang mahu mendapatkan petunjuk Tuhan akan pergi ke kemah pertemuan yang terletak di luar perkemahan itu. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangkitlah seluruh warga lantas masing-masing berdiri di pintu kemahnya. Pandangan mereka mengikuti Musa sampai dia masuk ke dalam kemah itu. Setelah Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan lalu berdiri tegak di pintu kemah itu. Kemudian Tuhan pun berfirman kepada Musa. Apabila seluruh umat itu melihat tiang awan berdiri di pintu kemah, mereka pun segera sujud dan menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa secara berhadapan muka seperti manusia bercakap dengan sahabatnya. Wow guys, dia sudah melihat Tuhan. Setelah itu kembalilah Musa ke perkemahan, tetapi Yosua anak Nun, pemuda yang menjadi penolongnya, tidak meninggalkan kemah itu. Musa berkata kepada Tuhan, memang engkau ada berfirman kepadaku, pimpinlah bangsa ini, tetapi engkau tidak memberitahuku siapa yang akan kau utus menyertai aku. Namun demikian engkau juga berfirman, aku mengenal namamu dan aku berkenan kepadamu. Sekarang jika memang engkau berkenan kepadaku, nyatakanlah kiranya jalan-jalanmu kepadaku, supaya aku dapat mengenal engkau dan engkau dapat berkenan kepadaku. Ingatlah juga bahwa bangsa ini ialah umatmu. Firman-Nya, hadiratku akan memimpin kamu dan aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Kata Musa kepadanya, jika hadiratmu tidak memimpin aku, janganlah kami dibawa pergi dari sini. Dari manakah orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepadaku, yaitu aku dan umatmu ini? Bukankah karena kehadiranmu menyertai kami, maka kami, yaitu aku dan umatmu ini, dibezakan daripada semua bangsa yang ada di bumi? Berfirman Tuhan kepada Musa, akan kulaksanakan hal yang kamu katakan ini karena aku berkenan kepadamu dan aku mengenal namamu. Kata Musa, tunjukkanlah kiranya kepadaku kemuliaanmu. Firman-Nya, segala kegemilanganku akan kulalukan di hadapanmu dan aku akan menyeru nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan mengasihani sesiapa yang kukasihani dan aku akan berbelas kasihan kepada sesiapa yang kubelas kasihi. Firman-Nya lagi, kamu tidak dapat memandang wajahku karena tiada manusia yang dapat memandang aku dan terus hidup. Nah, dia bertemu Tuhan dia bertemu Tuhan seperti kita face to face seperti itu. Tapi saya percaya ini wajah Tuhan itu dipenuhi dengan kemuliaan, penuh sinaran. Mungkin dia nggak bisa direct melihat wajah Tuhan, ya, karena kita ini manusia berdosa dan Tuhan itu sangat holy. Jadi kalau kita belum ke surga, kita tidak akan dapat melihat wajah Tuhan. Nah, jadi potret-potret, gambar-gambar yang kita lihat di pasar, di gereja, itu adalah cuma gambaran ataupun ilustrasi, ya. Selagi kita tidak pergi ke surga, kita tidak akan melihat wajah Tuhan. Karena wajah itu sangat penuh kemuliaan, penuh cahaya. Firman Tuhan, ada sebuah tempat dekatku dan kamu akan berdiri di atas keutuhan batu pejal itu. Kelak apabila kemuliaanku berlalu, aku akan meletakkan kamu di celah batu gunung itu dan aku akan melindungi kamu dengan tanganku sehingga aku selesai melintas selalu. Kemudian aku akan menarik semula tanganku dan kamu akan melihat belakangku, tetapi mukaku tidak akan terlihat. Baiklah, untuk pembacaan kita perjanjian di bagian perjanjian lama kita baca sampai di sini saja.
And then kita teruskan di dalam perjanjian baru. Baiklah, di dalam Markus pasal 4 itu tentang ibarat tentang seorang penyemai. Oke, Yesus mula mengajar lagi di pinggir laut. Begitu ramainya orang datang berasak-asak di sekelilingnya sehingga dia terpaksa duduk di dalam sebuah perahu di laut itu. Manakala orang ramai berdiri di pantai, Yesus mengajar mereka banyak perkara melalui ibarat. Dalam ajarannya itu dia berkata, dengarlah. Seorang penyemai pergi menabur benih. Semasa dia menabur benih, ada yang jatuh di atas jalan, lalu dimakan burung. Ada pula yang jatuh di tempat berbatu yang kurang tanahnya. Benih itu segera bercambah karena tanahnya tidak dalam. Tetapi ketika matahari naik, tunas-tunas itu layu lalu kering karena tidak berakar. Ada pula yang jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu semak membesar dan membantutkannya sehingga tidak berubah. Tetapi ada benih yang jatuh di atas tanah subur, lalu bertunas, membesar dan berbuah. Hasilnya 30, 60 atau 100 kali ganda. Lalu katanya, sesiapa yang bertelinga dengarlah. Lagi-lagi saya ingatkan, banyak orang bertelinga tetapi tidak mendengar. Nah, ketika Yesus bersendirian, 12 muridnya dan beberapa orang ada bersamanya menanya dia arti ibarat itu. Yesus berkata kepada mereka, kamu telah diberi rahasia kerajaan Allah, tetapi orang luar akan mendengar segala sesuatu melalui ibarat supaya mereka terus melihat tetapi tidak nampak, mereka terus mendengar tetapi tidak mengerti, karena sekiranya mereka mengerti, mereka akan berpaling dan diampuni. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, jika kamu tidak memahami ibarat itu, bagaimanakah kamu dapat mengerti ibarat yang lain? Penyemai itu menabur firman, ada orang seperti benih di jalan tempat firman itu ditabur. Sebaik-baik mereka mendengar firman, datanglah iblis untuk mengambil firman yang sudah ditabur dalam hati mereka. Ada orang lain seperti benih yang ditabur di tempat berbatu, mereka mendengar firman itu dan terus-menerusnya dengan sukacita, menerimanya dengan sukacita, tetapi mereka tidak berakar, maka hanya tahan seketika. Sebaik-baik mereka menanggung kesusahan atau penganiayaan karena firman itu, iman mereka pun segera luntur. Ada yang lain seperti benih yang ditabur dan di tengah semak berduri, mereka mendengar firman itu, tetapi keruncingan tentang hal-hal dunia, tarikan palsu, serta harta dan aneka kemahuan lain membantutkan firman itu sehingga tidak berbuah. Dan yang lain seperti benih yang ditabur di tanah subur, mendengar dan menerima firman itu, lalu menghasil 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam ibarat tentang pelita, itu ayat 21, Yesus berkata pula, pernahkah orang memasang pelita lalu menyorotnya di bawah pasu atau katil? Tentu diletakkannya di atas kaki pelita. Yang tersembunyi akan dinyatakan, yang dirahasiakan akan didedahkan. Jika kamu bertelinga, dengarlah. Lepas itu Yesus berkata, perhatikan apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu guna untuk mengukur dan akan digunakan terhadapmu malah lebih berat lagi. Sesiapa yang ada sesuatu akan diberi lebih banyak, tetapi siapa yang tidak mempunyai sesuatu, sedikit yang ada padanya pun akan diambil daripadanya. Ibarat tentang benih yang tumbuh. Yesus berkata seterusnya, kerajaan Allah ibarat seorang yang menabur benih di ladangnya. Malam dia tidur, siang dia bekerja. Benih itu terus-menerus tumbuh dan membesar. Dia tidak faham bagaimana hal itu terjadi. Tanahlah yang menumbuhkan tanaman hingga berbuah. Mula-mula pucuk, kemudian bulir, akhirnya buah. Setelah masak, buahnya disabit oleh orang itu dengan segera karena musim menuai telah tiba. Mengerti ya tentang ibarat ini? Ibarat tentang biji sesawi. Dengan apakah dapat kita bandingkan kerajaan Allah? Kata Yesus lagi, apakah ibarat yang dapat digunakan untuk menjelaskannya? Kerajaan Allah itu seperti sebutir biji sesawi paling kecil di dunia yang ditabur di tanah. Tetapi apabila ditabur, benih itu tumbuh dan menjadi tumbuhan yang terbesar, dahannya begitu rimbun sehingga burung di udara membuat sarang di bawah keteduhannya. Bentar, aku minum.
Dengan banyak ibarat yang semacam itu, Yesus mengajar tentang firman kepada mereka setakat yang dapat mereka faham. Dia tidak berucap kepada mereka tanpa menggunakan ibarat. Tetapi apabila dia bersendiri dengan murid-muridnya, dia menjelaskan segala-galanya. Angin ribut diredakan. Pada petang itu juga Yesus berkata pada murid-muridnya, marilah kita pergi ke seberang. Kita pergi seberang sana. Ketika itu Yesus di dalam perahu, para murid-muridnya meninggalkan orang ramai itu di pantai lalu berlayar bersamanya. Ada beberapa perahu lain yang berlayar bersama-sama. Lalu angin ribut bertiup kencang dan ombak melanda perahu sehingga hampir dipenuhi air. Ketika itu Yesus sedang tidur di buritan perahu, kepalanya beralaskan bantal. Para muridnya membangunkan dia lalu berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli? Kita hampir karam." Yesus bangun lalu menegur angin dan berkata kepada ombak, "Diam, tenanglah." Angin pun reda dan laut menjadi tenang. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu masih tidak percaya?" Anggap ini, Tuhan sedang bercakap dengan kita. Anggap bahwa ribut yang terjadi itu adalah pergumulan, pencobaan yang sedang kita lalui. Dan ini, bayangkan, Tuhan berdiri di depan kamu dan mengatakan ini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bagaimana menurut kamu? Mereka berasa gerun lalu berkata sesama sendiri, siapakah dia ini? Angin dan ombak pun mengikut perintahnya. Tuhan dapat meredakan apa yang kamu lalui di dalam kehidupan kamu. Asal kamu terus percaya, terus bersandar kepada Tuhan. Oke, di dalam ayat pasal 5 itu tentang Yesus menyembuhkan seorang yang dirasuk roh iblis. Lalu sampailah mereka di seberang laut di daerah Gerasa. Sebaik-baik Yesus turun dari perahu, seorang lelaki yang kerasukan roh jahat keluar dari pekuburan lalu menemuinya. Orang itu tinggal di gua kubur. Tiada siapa terdaya mengikatnya lagi meskipun dengan rantai. Berkali-kali dia dirantai dan dibelenggu, tetapi dapat diputuskannya rantai itu dan dipatahkannya belenggu itu. Tiada seorang pun dapat menguasainya. Siang malam dia merayau di perkuburan dan di bukit sambil menjerit-jerit dan mencederakan badannya dengan batu. Dari jauh dia melihat Yesus lalu lari mendekatinya dan sujud di hadapannya. Orang itu berseru dengan suara keras, "Ya Yesus, anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu dengan aku?" Iblis tahu siapa itu. Ya. "Demi Allah, jangan seksa aku," karena sebelumnya Yesus berkata kepadanya, "Roh jahat, keluarlah kamu daripada orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Orang itu menjawab, "Legion, karena kami ini ramai sekali." Dia memohon sungguh-sungguh kepada Yesus supaya tidak menghalau mereka keluar dari kawasan itu. Berdekatan tempat itu ada kawanan babi yang sedang mencari makan di lereng bukit. Roh-roh iblis itu memohon kepada Yesus, "Suruhlah kami pindah kepada babi itu, biarlah kami masuk ke dalam tubuh babi itu." Yesus bersetuju, lalu roh-roh jahat itu keluar dan masuk ke dalam tubuh kawanan babi itu. Kesemua babi itu kira-kira 2.000 ekor terjun dari tepi curah Cenuram ke dalam laut lalu mati lemas. Penjaga-penjaga babi itu lari lalu menyebarkan berita itu di bandar dan di desa. Para penduduk pun keluar hendak melihat apa yang terjadi. Mereka menghampiri Yesus lalu melihat orang yang tadinya dirasuk legion daripada roh iblis itu kini duduk diam, sudah berpakaian dan ternyata siuman. Mereka semua pun ketakutan. Semua yang telah menyaksikan kejadian itu menceritakan segala-galanya tentang orang yang kerasukan roh iblis dan kawanan babi itu. Oleh itu mereka meminta Yesus meninggalkan daerah itu. Ketika Yesus menaiki perahu, orang yang tadinya dirasuk roh iblis itu memohon kepadanya supaya dia dibenarkan menyertainya. Tetapi Yesus tidak membenarkannya, sebaliknya berkata, "Pulanglah kepada keluargamu, kepada orang sekampungmu, beritahu mereka betapa besarnya pertolongan Tuhan bagimu dan bagaimana dia telah berbelas kasihan kepada kamu." Nah, Tuhan suruh dia melayani di kampungnya. Orang itu pun mula menjelajahi daerah 10 kota dan menceritakan segala yang telah dilakukan Yesus untuknya. Mereka semua keheranan. Yesus melakukan mujizat dan penyembuhan.
Setelah itu Yesus kembali menyeberang laut dengan perahu. Setibanya di pantai sebelah sana, dia dikerumuni orang yang ramai sekali. Datanglah seorang bernama Yairus, ketua Saumaah di situ. Ketika dia melihat Yesus, dia sujud di hadapannya dan merayu, "Anak perempuanku sakit, tenat, hampir mati. Tolonglah datang, letakkan tanganmu padanya supaya dia sembuh dan dapat terus hidup." Yesus pun pergi bersama Yairus. Begitu ramainya orang yang mengikut Yesus sehingga dia diasak dari semua pihak. Di situ ada seorang wanita yang menghidap penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia telah menghabiskan segala hartanya untuk dirawat oleh ramai tabib, tetapi tidak sembuh. Tetapi semakin parah keadaannya. Wanita itu telah banyak mendengar tentang Yesus. Oleh itu dia masuk ke tengah-tengah orang ramai itu dan mendekati Yesus dari belakang lalu menyentuh jubahnya. "Kiranya dapat kusentuh jubahnya," kata wanita itu, "tentu aku akan sembuh." Dengan serta-merta pendarahannya berhenti. Dia merasa badannya sudah sembuh. Pada saat itu Yesus sadar ada kuasa yang telah keluar darinya. Lalu dia bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Para muridnya berkata, "Lihatlah orang berasa-asa di sekeliling engkau. Bagaimana engkau boleh bertanya siapa yang menyentuhmu?" Tapi Yesus memandang sekelilingnya mencari orang yang telah menyentuhnya itu. Wanita itu mengetahui apa yang telah terjadi kepada dirinya. Dia gemetar ketakutan lalu tampil dan sujud kepada Yesus serta menceritakan segala-galanya. Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyembuhkanmu. Pergilah dengan sejahtera dan sembuhlah daripada penyakitmu." Imanmu ya, yang telah menyembuhkanmu. Bukan maksudnya kain itu menyembuhkannya, tetapi karena dia beriman. Sedang Yesus berkata-kata itu, beberapa orang pesuruh datang daripada keluarga ketua Saumaah dan memberitahu Yairus, "Anak perempuan Tuhan sudah meninggal, usahlah Tuhan susahkan guru lagi." Yesus tidak menghiraukan kata-kata itu. Dia berkata kepada ketua Saumaah, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak membenarkan sesiapapun mengikutnya kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Apabila tiba di rumah ketua Saumaah, Yesus melihat keadaan yang kelam kabut dan mendengar ratap tangis yang kuat. Yesus masuk lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kelam kabut dan menangis? Anak itu tidak mati, cuma tidur." Tetapi mereka mempertawakan Yesus. Setelah menyuruh mereka semua keluar, Yesus mengajak ibu bapa anak itu dan murid-muridnya masuk ke bilik tempat anak itu terbaring. Yesus memegang tangan anak itu lalu berkata kepadanya, "Talita kum," maksudnya, "Anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Anak perempuan yang berusia 12 tahun itu segera bangkit dan berjalan. Mereka semua sungguh kagum, tetapi dengan tegas Yesus melarang mereka memberitahu sesiapa tentang perkara itu, lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Wow, memang Tuhan kita ini sangat luar biasa, guys. Amin. Terima kasih untuk pembacaan kita untuk hari ini. Terima kasih karena setia membaca bersama dengan saya. And semoga kita terus semangat membaca dan berjumpa kita pada video yang seterusnya. Bye.